Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa'atuhu la'allakum turhamun. Di siang ke-19 di bab yang ke-60 tentang sedekah dan dermawan, sifat mulianya seorang dermawan. Langsung saya bacakan hadis yang ke-19 atau hadis yang terakhir dari bab ini. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wa anhu ini dari Abu Hurairah seperti hadis yang ke-17 dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, baina tatkala rajulun, seseorang yamshi, dia berjalan, bifalatin, pada tanah yang tandus, tanah yang luas, minal ardi, dari bumi, fasami'a sautan, maka mendengar suara, fi sahabatin, pada mendung, pada sahab awan, ishi hadiqatan fulani, suara itu begitu ya, siramilah kebunnya si fulan, fatanuha, maka tersebarlah dalika, yang demikian itu, as-sahabu, awan tadi, fa'afrogho ma'ahu, maka menuangkan awan tadi, ma'ahu, akan airnya, fi harrotin, pada tanah yang harok, yang kering, yang tandus, tanah yang bebatuan. Fa'idha, maka ketika itu, sarjatun, yaitu tempat aliran air ya, selokan, selokan, mintil kasyirojin, dari itu selokan, kalen kecil, kalen kecil. Fadistawa abad, maka meluaplah, mengalirlah dalika, yang seperti itu, alma'a, air, kulahu, tiap-tiap, kulahu, semuanya ya, semuanya air tadi. Fatatabbahal ma'a, maka fatatabbah, maka mengikuti si
rojul yang mendengar suara tadi, mengikuti air yang diselokan tadi. Al-ma'a air, rojul tadi mengikuti air, kemana arahnya air tadi diikuti. Faidah maka ketika itu rojulun ada seorang laki-laki qaimun yang berdiri fi hadiqatihi pada kebunnya, yuhawwilul ma'a, dia memindahkan air, bimashati dengan di atau pada alat pindahannya, mungkin di ciduk atau di apa nih, alat ember atau semacam gayung, alatnya. Faqala lahu, maka rojul tadi lahu berkata lahu pada si fulan tadi, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Allah, ma ismuka, siapakah namamu? Qala berkata tukang kebun tadi, fulanun, si fulan, ya namaku si fulan, si anu, gitu. Disebutkan namanya. Lis ismil ladzi sami'a fi sahabati. Nama yang disebutkan si tukang kebun tadi milik nama yang didengar pada awan tadi. Jadi ceritanya kan ada seseorang ya, dulu berjalan di tempat yang luas, di padang pasir, di tanah yang tandus. Lah kemudian ada awan itu ada suaranya. Siramilah si kebunnya si fulan. Nah, si kebunnya si dia siramilah. Lah terus tahu-tahu didengar dengan jelas disebut namanya. Disebut mungkin siramilah namanya si A. Nah, itu namanya dengan jelas. Setelah itu awan itu berpencar kemudian menurunkan air, menuangkan air, artinya turun hujan di tanah yang kering tadi, tempat si rojul berjalan tadi. Nah, setelah itu air tadi ada selokan jalan air kecil itu, kemudian air itu mengalir di sana. Jadi di tempat kebunnya si bapak yang menyirami kebun tadi tidak hujan, jadi di tempat lain. Lalu diikuti oleh rojul tadi. Ini air nih kemana nih arahnya ini? Air ini air hujan yang apa tadi yang kumpul di selokan kemudian mengalir. Diikuti lah. Ternyata setelah diikuti air itu mengalir pada satu kebun, yang kebun itu ada orang yang berdiri sedang nyidui banyu, tinggi nyirami tandurani, untuk menyirami kebunnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan setelah sampai itu, ya Abdullah, ya Abdullah, ma ismuka, ya hamba Allah, siapa namamu? Bukan disebutkan nama saya ini, nah, misalkan nama saya si fulan, nama saya Edi lah, mungkin kita orang Indonesia. Kok nama penjenengan sama seperti nama yang saya dengar ketika saya berjalan di satu tempat dan suara itu dari awan yang ada di atas sana. Siramilah si kebun si Edi dan misalkan gitu ya, karena namanya Edi. Itu tanyakan dari itu. Terus kemudian si yang pemilik kebun tadi, faqalalahu, maka si tukang kebun tadi berkata kepada rojul tadi, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi. Hei hamba Allah, kenapa engkau itu menanyai kepada dari nama, soal nama? Nopo panjenengan nami kula. Faqala, kemudian rojul tadi berkata, inni sami'tu sautan fi sahabi, sesungguhnya aku itu telah mendengar suara di awan,
alladzi yang hada ma'uhu, yang pada ini aliran air ini sampai menurunkan hujan ini. Jadi saya mendengar suara di awan, siramilah kebunnya si A. Kemudian sampai menurunkan air ini, air hujan ini. Dan namanya persis nama penjenengan, sama seperti nama penjenengan. Dia menceritakan rojul tadi, yaqulu, dia berkata si awan tadi, ya. Dia menceritakan si rojul tadi yang didengar kepada bapak si tukang kebun tadi. Isri hati kotan fulani li ismika. Ya saya dengar, siramilah kebunnya si fulan, dan fulan itu adalah nama penjenengan. Disebutnya nama penjenengan. Fama tasna'u fiha, maka apa yang engkau perbuat fiha pada kebunmu ini, yang kau lakukan itu nopo atas kebun penjenengan, sampai ada suara dari langit menyebutkan nama penjenengan untuk menyirami tanaman penjenengan, dan kebetulan setelah hujan air itu mengalir di kebun penjenengan saja, tidak di tempat yang lain. Air jatuhnya itu kumpul kemudian mengalir di kebun penjenengan. Lah, fakola, maka berkatalah si tukang kebun, amma kalau begitu ketahuilah, idzan jika kulta hada, jika engkau itu mengatakan hada yang seperti ini, fa ini maka sungguhnya aku itu anduru ila ma yakhruju minha, maka sesungguhnya aku itu memperhatikan pada apa-apa yang dia kebun tadi mengeluarkan minha darinya, dari hasil kebunnya tadi, tak perhatikan. Fatasaddaqu bi thuluthi, maka aku bersedekah dengan sepertiganya hasil kebun tadi. Wa aku wa ana wa iyali thulutsan, dan aku memakan ya, makan hasil kebun tadi untuk keluargaku sepertiga. Wa aruddu fiha thulutsahu, dan aku meninggalkan atau menyisakan fiha padanya, pada hasil kebun tadi sepertiga. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Al-haratu, kalimat harat itu al-ardu, bumi yang al-mulbasatu, yang kering, yang tandus, hijarotan, bebatuan, aswada, sauda yang hitam. Jadi harat tadi adalah tanah yang kering, bebatuan, penuh batu-batu hitam. Itu menunjukkan tanah yang tandus. Wa syarjatu bi fathi sinin, syarjah dengan fathahnya shin, mukjamati yang bertitik, jadi sinnya tebal, sya. Wa iskani ro'i, dan sukunnya ro, sya. Wal jimi, dan jim. Dia itu adalah masilul ma'i. Masil kan tempat jalannya air, al-ma'i. Kalet, aliran itu tempat jalannya air. Dan pasti kebunnya si bapak tadi di bawah tempatnya, karena air itu sifatnya maunya itu ke bawah, tidak mau naik. Hujan turun kemudian sana dibuli lagi. Ini bapak sekalian ya, nah, di sini cocok untuk bapak tani termasuk saya. Jadi ceritanya seperti itu, ada orang jalan kemudian
tahu-tahu ada suara dari langit. Dia dengar dari awan tadi. Tahu-tahu siramilah kebunnya si fulan. Nah, terus setelah itu ada suara itu pecahlah awan tadi, kemudian turun hujan. Kemudian hujan tadi airnya itu kumpul, kemudian keserotan mengalir. Nah, aliran air tadi diikuti oleh laki-laki yang mendengar suara tadi. Kemana ini air tadi? Kok suruh nyirami. Nah, ternyata air tadi berhenti pada kebunnya si bapak ini, petani tadi, yang ketika itu petani tadi sedang menyirami air yang tidak mencukupi, kemudian digelondori air tadi. Jadi tempat jauh tadi ada transparan air. Di sana hujan, kemudian hujan itu dihadirkan ke sana airnya. Di tempat kebun itu tidak hujan. Kalau hujan pastinya tidak menyirami, tidak disirami. Musim kemarau, tapi ada transferan air dari tempat lain. Insyaallah. Loh, ternyata gitu. Terus laki-laki tadi tanya, Pak, jenengan namanya siapa? Namanya si Fulan. Loh, persis nama yang saya dengar tadi ketika saya berjalan, ada awan tadi, ada suara dari awan tadi. Kenapa kamu itu menanyakan nama saya? Nah, terus cerita, tadi lupa saya jalan itu tahu ada siramilah kebunnya si A. Ternyata nama penjenengan tersebut itu jelas. Terus kok sampai segitunya itu jenengan itu, jadi apa yang engkau usahakan, apa yang engkau perbuat? Pak Tani ini. Udah begini loh. Oh begitu. Kalau itu gini ya, silakan. Ketika saya ini berkebun, hasilnya ini saya perhatikan. Perhatikan artinya tidak dilihat saja, tapi betul-betul diperhatikan. Sepertiga saya sedekahkan, sepertiga untuk keluarga saya, untuk magisah saya, sepertiga untuk bibit lagi saya sisakan. Bagi tiga, sepertiga sedekah, sepertiga untuk menghidupi keluarganya, sepertiga disimpan untuk pembibitan lagi. Di bibit melih. Seperti itu, Masya Allah. Sampai waktunya dia itu mestinya tanamannya itu tidak hidup karena tidak ada air, disirami tidak cukup. Allah Ta'ala itu langsung memberikan apa? Kiriman air. Kok tidak Allah Ta'ala menjatuhkan di kebunnya itu ke di tempat lain? Nah, itu terserah Allah Ta'ala. Menginginkan si pemuda tadi, seseorang tadi, biar tahu, biar tanya apa yang dilakukan oleh Pak Tani tadi. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi keyakinan si Pak Tani ini seperti itu, senang saja lah walaupun airnya kurang. Keyakinan itu. Makanya saya tidak nanam, nanti saya tidak bisa sedekah, tidak bisa menghidupi keluarga, kan semua pahala. Menghidupi keluarga ini juga berpahala, sedekah. Kemudian kepada orang lain pun buka sedekah, dia menyimpan untuk menyiapkan lagi, itu sedekah lagi. Karena apa? Bibitnya itu nanti setelah ditanam untuk disedekahkan lagi, untuk maksah lagi, disedekahkan lagi, untuk begitu terus. Jadi dia menyimpan itu bukan menyimpan untuk menimbun, supaya dia bertumbuh-tumbuh hatta zurtumul maqabir, itu bukan gitu. Al-hakum takasur, bukan, tetapi hanya untuk sekedar pembibitan saja. Masya Allah. Begitu terus dia lakukan. Masya Allah ini. Akhirnya apa? Barokah, kemudian sesuatu yang mestinya orang-orang tidak nanam, ini nanam saja dibantu oleh Allah. Masya Allah. Makanya di tempat saya itu pas di padu itu beberapa kali menanam musim panen itu pasti ada burung, manuk. Dan karena orang ribut, dan masing-masing orang ngeluh, dan kemarin saya naik mimbar, kemudian bahwa mestinya sadar Allah Ta'ala sedang memaksa kepada kita semua itu untuk bersedekah. Dipaksa sedekahnya kepada burung. Kalau tidak dipaksa dia tidak sedekah. Akhirnya dia sedekah dengan terpaksa harus ikhlas kalau tidak mau seperti itu. Jadi setiap hama atau setiap panenan kita ini yang gagal itu mestinya
introspeksi diri kita ini. Kepanenan saya itu untuk apa? Untuk disimpan sendirilah, simpanannya masih ada, digagalkan saja. Tidak mau sedekahkan orang, itu tidak disedekahkan pada burungnya saja. Mau simpan amice kok. Rata-rata ketika kalau tangkap ini buatan enten sing blas. Ada sing enten 5 karung, ada yang 3 karung, ada yang 2 karung. Lah ijek men. Pantesan. Lah ijek kok mboten sedekah, nggih, mboten sedekah. Lipat kalau kan enten hidran, ada kartu kecil ini. Terus metu tulisannya sedekah beras tiap bulan 1 gelas. Dikasih nama. Donatur tetap beras, tetap namanya sudah. Ya, sudah. Biasanya tiap bulan, tapi ini sudah hampir 2 bulan tidak ditarik. Sebagian tinggal wah ini nembe panenane nembe rekoso lah. Sebagian kok udah ditarik-tarik. Mudah-mudahan cepat ini ditarik. Nanti hasilnya rata-rata 2 karung lebih. Karena bahwa kalau tidak diakali pakai itu, hasil panenan seberapa pun tidak dikeluarkan sedekah. Dia kalau sedekah kalau ditarik dan ada kartu donatur. Yayasan mengumpulkan kemudian diberikan fakir dan miskin, diberikan cukup, kemudian diberikan yatim. Dulu dikumpulkan langsung ini karena kumpulkan kita isi kumpulkan harus didelok mau miskin tidak itu bantuan akhirnya dan pengurusnya yang ke rumah mereka isi itu isi kumpulannya mau ada bagian juga donatur tetap itu uang. Kita juga bikin donatur tetap. Soalnya apa? Uang seberapa pun kalau tidak segitu tidak pernah sedekah. Akhirnya dipaksa tiap bulan dikasih kartu donatur tetap. Nah, kayak jenenge ya, ada uang dan beras, ya 2. Sebagian ya pakai 1 bulan sekali ya, anjing tulis 5.000 sebulan. Nek bapak minat bukan ikut daftar diarahkan kemana? Di sana. Arahkan itu. Diarahkan fakir, miskin, yatim. Kemudian kita mengelola anak-anak yang belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah, sebagian diarahkan untuk kesana. Itu buku metode ini biar anak-anak yang bayar. Kalau malam akad itu kita maghribkan, kita anak-anak itu kita kumpulkan di yayasan, kemudian setor hafalan dan belum baca Al-Quran lancar dikumpulkan, dikasih snack sama makan. Itu aja. Dan tidak hanya orang Siman saja ya, umpet-umpet. Ya ada yang sebulan 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 dan sebagainya. Bapak mungkin saya sampaikan gitu. Jadi masa saya masih ingat ketika saya bangun MI di tempat saya. Ada mbah-mbah gitu ya, guru saya baru datang dan agak telat, malah udah kesel, sambil datang kerja itu digilirkan itu. Dan mbah-mbah itu, mas, intip gitu mbak, ini donatur bangunan, amplop. Kamu kan habis duhur, pulau buka. Ini pinter Pak, 2.000 rupiah. Lah konsol pulau ini kita keliru karena 20. Nah, tidak menyangka. Loh kok keliru lah baik. Tapi nek nggih ini bangunan kayak 2.000. Lah yo ora apa-apa lah gitu. Harga misalnya harga besi 1 lenjer 30.000 misalkan. Nek duitnya 28 ditambahnya ada di 30 pas. Kalau dia ada ikhlas, dia menarik besi itu roboh. Gimana? Nek saya pikirnya boten keliru. Malah justru kesungguhannya itu. Mampunya sekian terus mendidih tenang iso. Jadi kontrol kita iklan, saya buka, kita iklan. Orangnya udah tidak apa-apa. Memang seperti kenyataan. Karena apa Bapak sekalian? Biasanya kalau tidak dilatih seperti itu, kalau ini sudah jadi kita harus paham. Subhanallah.
Mereka yakinnya ini, yakinin. Jadi dia menyimpan itu bukan simpanan untuk dimakan, tidak, dia mencukupkan makanan itu simpanan untuk dikira-kira ini panen lagi pas, nyimpennya untuk keluarga tadi. Jadi untuk bibirnya lagi. Masya Allah. Makanan pas do kosong katanya nih, wah ini beberapa musim diserang burung gitu. Ketika tak tanget ini, kok ternyata di rumah ini gawe saya 5 karung, 4 karung, kok pun buatan enak ini buatan enak. Kok sing tempur ini buatan enak. Nah ini kudu dipaksa ini, kudu dikasih kartu ini. 1 bulan segelas maksudnya dah, maaf. Nah, sekalian malah enten saudara kita di tempat saya itu, masya Allah, masya Allah. 1 bulan dia mengumpulkan dia anak ini. Jadi kalau sebendinten itu 500 rupiah. Bener Pak, sebulan itu 500-an. Ini mulai sewu. Jadi nek wong ewan-ewan aku kalau mboten nyakan iki sedina 500 niku recehan Pak. 15.000 niku 500-an kabeh. Berarti betul orang sak kresek ireng niku dite 500-an kabeh. Berarti sebulan itu dia ngumpulke niku sedina 500 sasakan ya. 500. Dia bilang habis subuh saya belajar 500, di rumah 500. Masya Allah. Tenang ini Bapak seperti itu. Nah, Bapak sekalian, justru petani ini malah kadang-kadang sedekah kapan? Ini terlalu duitnya. Nah, sehingga cermangan ini yang sedekah. Tanya, anggap saja kita tidak sedekahnya kurang sehingga dipaksa oleh Allah Taala sedekah pada makhluknya Allah Taala. Kita nopo. Kalau merasa dirinya itu mencukupkan bisa menghidupi dirinya sendiri, piye bener panen aku rasa mangan lah sudah. Masuk iso nguripi dhewe to. Tak mungkin begitu. Nek iso nguripi dhewe ya wis. Urip ono iki hamba. Manut sini bae lah. Urip ono. Seperti itu. Sekalian bagaimana caranya kita itu usahakan bagi yang mampu bisa infak kalau bisa tiap hari. Bisa mendapatkan barokahnya doanya malaikat. Malaikatnya lagi turun juga. Di kitab Bukhari itu kitab juga zakat ya. Setiap hari itu ada orang mampu sedekahnya dan sedekah ya Allah hancurkanlah harta dia ya Allah. Hancur itu bukan berarti kalau tidak ya barokahnya. Tapi kalau yang infak ya Allah berilah pengganti kepada orang yang infak ini. Masya Allah didoakan. Ini petani insya Allah seperti itu. Nah, kita kan keyakinannya terlalu berlebihan sehingga di rumah masih ada itu saja, wah masya Allah. Apalagi orang sampai kebingungan ya, aku mati rasa ninggalin anak, rasa ninggalin anak kita. Kemudian cucu kita itu sudah ada jatahnya sendiri di hadapan Allah Taala. Meskipun itu benar. Karena meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kepapaan, dia meminta-minta itu tidak baik. Dan itu biasa dipakai dalil orang-orang yang menimbun tadi. Ya kalau hadisnya ngono. Kesalahan seperti itu. Tapi pemikiran atau mumine hadis seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti itu. Bukan sampai menumpuk hal semacam itu sampai dia itu iman dia sedekahkan. Ingat kalau nanti sampai Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita dipaksa kita mengeluarkan harta kita ya tidak seperti itu belum paham lah ya sudah belum memahami Pak terserah terus maksudnya memahami kok begitu terus tambah sedekahnya tambah yang lain dan lain sebagainya tambahin cara kita itu untuk menolong saudara-saudara kita yang lain sehingga semampuan kita yang ada. Dan muslimin yang perlu kita bukan hanya di sini saja. Di sana-sana itu juga muslimin. Meskipun ngajinya bukan kepada kita, tidak harus kepada kita. Yang penting Allah ditaati itu saja. Tidak harus semajelis dengan kita sama saja. Contoh mereka juga mengagungkan asma Allah. Kalau orang kelompok aja kita tidak punya kelompok. Jadi kalau panggalan ini muslimin. Sehingga jalan kami adalah orang muslimin ya. Muslim. Mereka muslim. Nanti beda. Coba orang-orang yang
dijamin masuk jannah oleh Rasulullah lewat lisan Rasul antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kan orang-orang pilihan, jelas dia masuk jannah karena lewat lisan Rasul. Ini amalannya juga berbeda-beda. Berbeda-beda mereka, punya kelebihan sendiri-sendiri. Apakah perbedaan ini kemudian satu sama lain kemudian menyingkir kan juga tidak. Justru jenengan punya kelebihan itu untuk kepentingan muslim. Saya punya kelebihan ini untuk kepentingan muslimin. Kan jatuh. Wah, kalau ngerti ilmu hadis nih, kalau ngerti Al-Quran ini lampun disatukan kan jadi satu. Itu kalau melihat kelebihan masing-masing. Tapi kalau melihat kekurangan masing-masing, rampung. Jadi kan pakai kunut tidak, jadi kan kunut lansilah tidak. Jadi kan atapnya langsung buting kalau ibadil sholihin lebih buting lah. Jadi kan gerak-gerak itu loh buat urusan perkara-perkara yang remeh kemudian diangkat ke permukaan sehingga satu sama lain ini menjadikan cerai berbeda. Perbedaan antara muslim berkah itu ya itu rahmat ya rahmat itu selesai di bab nahyi anil bukhli wasyuhri, bab larangan karena satu larangan bukhli bakhil wasyuh ini diartikan menginginkan orang lain kembali ke kita, suka nafsi angan-angan besar kok dia kok orang kembali ke sini kayak ini macam mengatakan kikir dan tamak. Kalau bakhil itu kan bakhil dicap dari mana? Kalau Allah Ta'ala berkalam Allah Ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru bil usra. Dan adapun orang yang bakhil wastaghna dan dia merasa kaya, merasa cukup, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan husna ini kebaikan, maksudnya pahala-pahala yang baik. Kalau dia tidak bakhil kan pahala-pahala baik. Lil usra, maka dia akan memudahkan, maka kami Allah akan memudahkan jalan yang sulit, memudahkan jalan yang sulit berikutnya. Dimudahkan jalan kesulitannya, malah gampang sulit, sedikit kesulitan, dikit-dikit kesulitan. Wa ma yughni anhu, dan tidaklah mencukupi anhu darinya, dari kebakhilan tadi, malu hartanya. Idza taradda, apabila jadi syukurkan kembali kepada Allah dalam keadaan tercampakkan. Bapak yang gede tidak mencukupkan, tidak bisa menolong hartanya yang dia tunggu, tidak bisa menolong. Lain gitu. Ini ceritanya begini. Di ayat ini ceritanya itu adalah Rasulullah SAW ini memberikan tausiah kepada para sahabat. Beliau itu bersabda, ma minkum min ahadin illa wa kutiba maq'adahu minal jannati wan nar. Tidaklah dari kalian itu, dari seorang pun kecuali wa kutiba maq'adahu,
sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tempat tinggalnya minal jannati wa minan nari dan neraka. Jannah ataupun neraka jenengan kabeh ini belum kita wis ditetapke karo Allah Ta'ala panggonane napa jenengan surga napa neraka pun ditetepke. Nah terus sahabat kurang dan nek ngoten awake dhewe mboten sah ibadah ya Rasulullah. Kok mboten sah beramal mawon nunggu caketan niku, nunggu ketetapan Allah Taala. Kok nek ketetapan surga lah ya surga awake dhewe niku. Nah, ngoten. Nah, Rasulullah oh, ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya la i'malu fa la tidak i'malu kalian beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Pada tiap-tiap kalian itu akan dimudahkan pada apa-apa yang penciptanya, ciptaan Allah Ta'ala lahu padanya. Apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu kalian beramal itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju jalan itu. Suma qara'a qaul ta'ala ya, kemudian Allah Ta'ala itu dan Rasulullah SAW membaca kalam Allah Ta'ala ini. Tapi dari fa'amman aqawat taqwa sodaqo bil husna itu. Dan sampai ayat ini jadi orang-orang yang mereka itu berinfak, memberikan hartanya, kemudian dia dalam keadaan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka akan diberikan jalan yang mudah. Yasiru lil yusra, ini kan usra itu mudah, usra itu sulit. Nah, tapi orang-orang yang bakhil sudah merasa cukup, dia akan beri jalan sulit. Itu jangan. Nah, orang Arab saja dia diberi pengertian oleh Rasul seperti itu, orang yang ngaji sama Rasul ini. Kita kan bener Pak Tafsir ini. Ngaji dewe kita bener apa itu lewat terjemahan. Ya, terjemah itu biasanya bahasa-bahasanya sudah diolah, dibahasakan yang enak gitu ya. Nah ini adalah tiap-tiap kalian wis mlebu surga neraka wis dijatahke Allah Ta'ala, wis ditetapke. Oh, berarti nek pemikiran itu ini apa tidak beramal? Betul, sahabat itu tidak bodoh. Memang kalau menurut akal kita begitu. Kalau memang agama itu menurut akal kita wis ditetapkan terus beramal. Ditetapne koyo catatan surga ya surga. Tetap neraka ya wis ditetapke kok. Ternyata Rasulullah SAW ya, kalian beramal. Tiap-tiap kalian itu kalau mau beramal akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan jalan-jalan mudahnya. Kemudian baca ayat itu. Jadi penafsirannya seperti itu. Sekalian, pentingnya kita ini monggo menimba ilmu kepada siapapun. Sulit. Banyak dulu banyak sekarang dan Masya Allah kalau ngaji apalagi sekarang ada bagian terus lewat YouTube mawon. Nah, tadi tidak ada kebaikannya dan ada kekurangannya. Kalau kumpul ngeten ini kan sudah jelas setiap langkah dikumpul. Kemudian malaikat itu membeberkan sayapnya, kemudian turun sakinah. Kalau lewatnya rumahnya beliau kalian layak-layaknya, boten itu fadilah itu maksudnya. Terus ketemu saudara musyrik dengan wajah yang berseri-seri kan setengah. Belum ketemu jabatan, kan keutamaannya banyak, saling menanyakan. Apalagi kalau orang di sak kampung itu ke masjid kabeh kampung. Riyen nggih kula niku nek ngomongke kerja bakti niku teng masjid. Sampai sendiri terus sesek menang ke masjid. Karena bagian kecil sih badan jamaah. Maka nek isya maghrib kan boleh. Penuh bisa aku kan dulu sama juga. Nek subuh, subuh kalau baca asap muncul titik, nek dulu malah biasa subuh. Gak apa-apa, tidak apa. Jadi umat ya cocok pilih. Oh, kok masjid. Potong-potong juga nih. Tapi
bojone pinter. Nah, orang yang lebih mulia, lebih sempurna dari panjenengan mboten larang. Pun kaya mak koyo ngono kena ngendikane nabi pun menang. Nah, pasti benar ya. Oh iya. Makanya kan Rasul mau sholat, maka panjangkan bacaannya ada anak nangis. Nah, Rasul potong segitu, khawatir memberatkan ibunya. Sampai ada aturan, shock itu adalah kalau bapak-bapak begitu mau turun mau sujud Allahu Akbar, maka ibu segera sujud. Bapak agak. Tapi kalau mau bangkit, mau berdiri, maka begitu Allahu Akbar imam, bapak langsung berdiri. Ibu agak bodoh. Berarti menunjukkan ibu itu shocknya di belakang. Terus kemudian dulu kan kayaknya satu Pak. Begitu sujud Allahu Akbar, bapak-bapak sujud ibu sujud kelihatan. Nah, kalau dari sujud mau berdiri, gitu Allahu Akbar langsung bapak-bapak, ibu-ibunya dulu yang bangkit, bapaknya belakangan kelihatan. Itu menunjukkan jamaah bapak-bapak ibu itu apa. Dilihat saja, kalau tidak menimbulkan fitnah, silakan. Kuneng masjid ya. Yang wangi-wangian, yang batur ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.